Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi. Jadi hari ini sebelum unpack dan ada versi barunya, saya pengen ngomongin tentang handphone ini ya, Samsung Galaxy Z Fold 4 ya. Udah pada tahu lah ya, ini adalah handphone liputan Samsung yang akan segera punya adik. Nah, di video kali ini saya pengen ngomongin, sekalian sharing, sekalian rekap juga tentang bagaimana pengalaman saya pakai HP ini selama kurang lebih setahun ke belakang, sekaligus juga prediksi kira-kira HP ini bakal worth it atau enggak untuk dibeli setelah ada yang versi baru. Untuk bahasan pertama, saya ingin memulai dari bagian yang sangat penting dan sepertinya masih sering banget ditanyain oleh banyak orang, apalagi yang mungkin tidak menggunakan handphone lipat, yaitu anti gores alias screen protector di bagian dalam ya. Jadi, apakah punya saya ini masih baik-baik saja? Oke, jadi sedikit konteks soal pemakaian dulu nih. Saya kan pertama kali pakai Z Fold 4 itu di bulan Agustus tahun lalu dan benar-benar jadi daily driver alias handphone utama selama kurang lebih 6 bulan ke depannya sampai bulan Februari tahun ini, yang bisa dikira-kira alasannya yaitu karena hadirnya si S23 Ultra. Saya pindah ke situ. Nah, selama hampir kurang lebih 3 bulan saya pakai S23 Ultra, nah si Fold ini kan saya anggurin nih, saya simpen gitu. Tapi saya salahnya itu adalah karena nyimpennya dalam kondisi terlipat kayak gini, dilipat kayak gini ya layarnya. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang ternyata sangat perlu dihindari karena waktu itu begitu pertama kali saya buka untuk dipakai lagi ya kurang lebih 2 bulan yang lalu, ternyata di bagian lipatannya ini ya di bagian dalam muncul bagian yang kayak lecek. Jadi kayak kertas kelamaan kelipet gitu yang bakal kelihatan pas layarnya nyala. Mungkin kalau di video sekarang nggak terlalu kelihatan, saya coba sebaik mungkin untuk menampilkan, cuman emang susah banget. Tapi kalau emang lihat langsung itu kelihatan. Saya emang belum ngeklaim untuk mengganti ya, karena memang sebenarnya masih bisa-bisa aja buat diganti. So mungkin nanti setelah unpack bakal saya urus untuk ganti screen protectornya. Cuma dari pengalaman ini saya jadi tahu kenapa handphone lipat ya, yang kondisinya baru gitu, misalnya kita unboxing handphone flip, handphone fold, dan segala macam yang lipat, selama mereka masih di kotak ya, itu pasti disimpan dalam keadaan layarnya terbuka. Nggak ada handphone lipat yang di dalam kotak masih baru, itu ditutup, nggak ada ya. Karena itu dia, kalau dia disimpannya terlalu lama dalam kotak, dalam kondisi terlipat, apalagi dalam waktu yang nggak tahu berapa bulan gitu, ya bukan tidak mungkin pas dikeluarin, kondisi layarnya itu jadi tidak maksimal seperti yang saya rasain di sini. Habis itu, sekarang saya juga ingin ngomongin tentang performa dan juga software update dari handphone ini. Nah, setelah sempat dicuekin, ya saya pakai S23 Ultra, saya kan akhirnya kembali nih pakai handphone lipatnya Samsung si Fold, dan saya masih kembali ke opini awal saya waktu nge-review, yaitu memang segmentasinya tuh berbeda. Fold series ini memang menurut saya tetap jadi perangkat 2-in-1 yang bisa berfungsi sebagai tablet yang ringkas. Emang HP-nya kalau dilipat ya, itu tebel banget, apalagi kalau saya pakai casing yang ada S Pen-nya, itu udah sangat tidak kantong friendly ya. Jadi bukan handphone yang enak buat dikantongin. Tapi kalau kita ngomongin aspek lain yang diuntungkan, seperti misal dengan layar besar untuk multitasking, buka beberapa aplikasi, split screen, ini emang handphone yang jagoan banget. Ditambah secara software Samsung emang sangat mendukung, processingnya juga masih cepat, masih bisa banget diandelin, bahkan menurut saya bisa sampai 1-2 tahun ke depan. Terus yang nanya buat main game masih oke atau enggak, menurut saya juga masih oke banget. Cuma emang PR-nya itu adalah penyesuaian dari developer untuk bikin game yang mereka bikin kompatibel sama rasio layar yang dipakai Samsung, baik itu layar utama yang besar maupun layar luar. Karena dua-duanya ini bukan rasio yang umum. Layar luarnya dia memanjang ya, sedangkan yang di dalam kan lebih mengotak. Emang sekarang makin banyak sih saya lihat aplikasi yang sudah beradaptasi dengan sangat baik, tapi masih ada yang belum atau kayak setengah-setengah. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya, nggak sebegitu mengganggunya, cuman ya kalau diperbaiki itu tuh akan lebih bagus pastinya. Kalau di luar soal main game, ini menurut saya sebenarnya udah aman banget ya, nggak masalah, karena kalau misalnya aplikasi tuh kita lihat udah banyak yang support. Entah untuk multimedia, untuk produktivitas, ngedit foto atau video, itu menurut saya udah enak banget. Contoh, ngedit foto kayak di Lightroom atau video di CapCut, itu udah berasa pas banget. Apalagi kan
dia ada S Pen gitu ya, kalau mau bisa banget dipakai. Nah, masih soal layar juga, Fold ini juga menurut saya masih handphone yang sangat nyaman untuk dipakai multimedia seperti nonton. Untuk sehari-hari kayak di perjalanan atau mungkin di rumah, di sofa sambil tiduran itu udah oke. Dipakai lagi traveling ya seperti dalam penerbangan yang panjang juga menurut saya dari pengalaman itu berasa enaknya. Habis itu buat baterai, ini mungkin sebenarnya adalah tantangan tersendiri bagi Samsung Fold seperti ini. Karena ya sepertinya memang masih harus bergantung dengan seberapa efisien dari segi chipset dan juga software yang mereka pakai. Karena ya dengan form factor seperti ini belum bisa pasang baterai yang gede-gede amat gitu. Tapi kalau emang handphonenya cuma dipakai nonton, browsing, dan sedikit main game seperti yang saya sempat review tahun lalu, ya screen on time masih lumayan, 6-7 jam itu nggak bakal masalah. Kemudian untuk bagian software juga, Samsung ini kan punya komitmen jangka panjang untuk terus memberikan update sampai beberapa tahun ke depan ya. Ini adalah yang menurut saya bisa dibilang sebagai nilai tambah. Kalau kita ngomongin soal versi Android atau mungkin security patch, harusnya sih nggak perlu khawatir ya. Paling nggak untuk 1-2 tahun ke depan itu harusnya masih aman banget ya. Soalnya kayak Galaxy Note 10 Plus saya aja yang rilisan 2019, itu sekarang masih dapat update ya. Ya terakhir dia di bulan April kemarin ya, emang udah agak lama dan tidak se-update flagship baru. Cuma yang masih dapat dan menurut saya ya oke banget kita masih dikasih. Selain itu, yang juga bisa jadi pertimbangan sebenarnya adalah Samsung itu adalah salah satu yang cukup royal untuk menurunkan fitur-fitur berbasis software dari handphone baru mereka ke seri yang lebih lama. Kayak tahun lalu misalnya Z Fold 4 kan dapat yang bawah tuh taskbarnya. Nah, Z Fold 3 dapat juga kan lewat software update. Nah, emang mungkin nggak semua dan nggak langsung dikasih di hari peluncuran, tapi seringnya emang masih dapat dan bisa berfungsi. Nah, dalam konteks sekarang bentar lagi ada Fold yang baru, itu artinya entah nanti ada fitur baru apa gitu di Fold yang terbaru juga. Maka kemungkinan Z Fold 4 ini juga masih akan kebagian lewat software update. Jadi ya semoga kejadian kayak gitu. Jadi ya kalau pertimbangan software dan hardware menurut saya sih udah nggak masalah. Dan satu lagi, sebelum kita closing, saya juga pengen membahas tentang kamera karena ini juga menurut saya adalah bagian yang penting. Untuk memulai, saya pengen ngomongin tentang kamera yang menurut pengalaman saya sebagai user itu bisa dibilang kayak yang paling tidak berguna, yaitu adalah kamera in-display yang ada di layar. Dari segi kualitas, ini adalah kamera yang kurang banget sehingga tidak ideal untuk dipakai foto atau video. Samsung bilang ini emang dikatakan lebih ditujukan untuk video call aja gitu ya. Cuma setelah saya pakai dan dipikir-pikir juga, kayak kurang worth it aja gitu ya demi bikin tampilan layar yang lebih seamless gitu kayak nggak ada kameranya. Cuma malah memaksakan untuk pakai kamera dengan kualitas yang seperti ini gitu ya. Saya tuh kayak ngerasa bakal lebih ikhlas kalau misal Samsung pakai model kamera yang biasa aja gitu ya, nggak usah in display, mungkin punch hole ditaruh di pojokan ya, tapi kualitas yang bagus gitu. Jadi nggak cuma bisa dipakai untuk video call doang, tapi beneran bisa dipakai untuk konten, entah bikin foto yang bagus atau bikin video. Apakah nanti bakal bikin jelek secara tampilan karena ada tompel hitam gitu di pojokan ya? Jelek sih mungkin kalau kata Samsung iya ya, karena membuat tampilannya kurang premium. Cuma balik lagi kalau menurut saya sebagai user ya, menurut saya nggak masalah karena toh misalnya ditakutkan mengganggu experience pas nonton gitu karena ada titik hitam. Ya kalau saya ngelihat ke film-film yang ada di aplikasi streaming itu kan kebanyakan dengan aspek rasio 16:9, yang mana kalau disetel itu tetap akan menyisakan black bar di atas dan bawah. Jadi ya harusnya untuk bulatan kecil buat kamera itu udah lebih dari cukup untuk disamarkan. Habis itu untuk kamera utamanya kita pindah ke bagian belakang. Ini menurut saya masih kamera yang bagus banget. Emang tidak sebagus S23 series dengan resolusi, sensor, dan pengolahan gambar yang lebih baru. Tapi tetap ini adalah kamera yang bisa diandalin baik untuk hasil foto dan juga videonya. Jadi dengan adanya versi baru ya yang akan segera muncul, Galaxy Z Fold 4 ini menurut saya jelas akan menjadi satu opsi yang sangat layak untuk dipantau. Jadi nggak cuma karena dia masih bagus, tapi karena secara harga juga pastinya akan turun pas ada versi barunya nanti. Apalagi kalau kita membeli dalam kondisi second ya, second yang bagus gitu, pasti harganya lebih murah. Seperti contoh, waktu Galaxy Z Fold 3 ya, itu Januari lalu saya jual, itu laku di 13 jutaan. Nah, sekarang Z Fold 3 kalau kita cari, itu secondnya udah di 11-12 juta. Jadi udah lebih murah dari yang saya jual waktu itu. Hal yang sama juga bukan tidak mungkin atau mungkin hampir pasti sebenarnya akan terjadi di Z Fold 4 ini. So buat yang mungkin masih mau mencoba-coba mencari alternatif yang lebih terjangkau untuk pakai handphone lipat Samsung yang gede yaitu Z Fold series ini, maka ya Z Fold 4 layak banget untuk dimasukin wishlist gitu ya. Jadi
nanti kalau udah turun harganya bisa langsung disikat. Untuk Z Fold 5 sendiri pas video ini tayang saya bikin juga belum ada barangnya, cuma mestinya saya bakal bikin videonya pas hari H peluncuran, yaitu nanti tanggal 26 Juli 2023 malam waktu Indonesia. Jadi buat yang mungkin penasaran update-nya bakal kayak gimana, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan videonya. Untuk sekarang, kayak segitu aja sedikit sharing saya buat si Samsung Galaxy Z Fold 4. Makasih banyak nonton sampai habis, Putu Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.